Semua orang terkejut setelah menerima pukulan seperti itu dari Lord Tian. Dia tidak mati, orang ini sangat kuat. Beberapa juri kiamat tidak bisa menahan napas. Kekuatan damar telah melampaui kognisi mereka, tetapi Kapten Penguasa tidak ragu-ragu. Dia hanya mendengus dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan panik, meskipun orang ini memiliki tubuh bela diri yang kuat. Tidak sulit untuk membunuhnya." Tidak ada keraguan tentang keseriusan konferensi Arai Pedang Pemadam Dewa. Setelah berbicara, Kapten Zugman melompat lurus ke atas. Melompat ke ketinggian lebih dari 10 meter, membawa pisau tang dan menebas gunung tandus dan rusak. Panggilan, sebuah api ki yang kuat meledak dari ujung pisau dan terus mengenai Damar. Damar dan Ying Yu yang baru saja berdiri semuanya ditekan oleh energi astral ini. Dan beberapa orang tidak bisa berdiri tegak. Seolah-olah setiap orang memiliki gunung di pundak mereka. Untuk apa ini? Wakil pemimpin Geng Feng tercengang dan mata para juri berbinar. Mereka mengerti apa yang dimaksud Kapten Hakim. Karena gunung tandus yang patah pada saat ini hanyalah posisi alami. Damar dan Ying Yu semua berdiri di tengah gunung yang tandus. Ada penindasan oleh kapten yang berkuasa dan mereka punya cukup waktu untuk menampilkan informasi pedang formasi. Pedang Dewa Penghancur Besar bubarkan. Semua orang mengingat pedang, seperti peri, mengosongkan dan menunjuk. Pedang di tangan mereka menari-nari terus-menerus, melepaskan lingkaran semangat yang tebal namun halus. Sepertinya ada suara pisau yang bergema di udara. Dalam sekejap mata, 12 juri dibagi menjadi 12 arah. Damar dan Ying Yu semuanya terjebak di tengah. 12 pisau tang tajam diarahkan ke sisi ini secara bersamaan. Damar mengangkat matanya dan menatap Xiaoner berteriak, "Semuanya dengarkan, condongkan tubuh ke arahku cepat." Penjaga bayangan tidak ragu-ragu dan di bawah tekanan mereka mendekati Damar sedikit demi sedikit. Mereka ditekan oleh pemimpin penguasa dengan energi astral dan mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kekuatan lawan terlalu kuat, ini sulit sekarang. Jika Anda tidak dapat melarikan diri, saya khawatir kali ini Anda akan benar-benar mati di sini. Mata para master bayangan di bawah Hell mengungkapkan tekad dan kekuatan. Tak satu pun dari mereka takut mati. Mereka hanya tidak berkompetisi. Tidak mau kalah dengan orang-orang ini, tapi ini adalah batas mereka. Bagaimanapun itu adalah tim penghakiman kiamat. Sudah berakhir penghakiman kiamat, ayo. Kapten berteriak dengan penghakiman ledakan. Ki di atas segalanya meledak pada saat yang sama. 12 lampu pedang terang dengan panjang 100 meter menebas dari arah. Dengan kecenderungan memecahkan gunung dan lautan, dia memecahkan emas dan batu giok. Dia menebas ke sisi ini. Dalam sekejap, 12 sinar cahaya pedang langsung menenggelamkan Damar dan semua Ying Yu. Murid malam yang gelap meningkatkan Anda. Tubuh Dewa Bela Diri memang sangat kuat. Sebagai orang dalam majelis, Kapten Penguasa juga memiliki pemahaman tentang tubuh pedang perang. Tetapi ini tidak berarti bahwa tubuh Dewa Perang tidak terkalahkan. Seperti tubuh gangster bawaan, tubuh Dewa Bela Diri hanya meningkatkan kekuatan tubuh fisik ke tingkat yang tak terbayangkan, bukan berarti tidak bisa dihancurkan. Lagi pula, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Tentu saja tidak mungkin Kapten Zugman menghancurkan tubuh Dewa Bela Diri sepenuhnya. Dia hanya ingin mengandalkan langkah ini untuk benar-benar menguras kekuatan Damar. Karena tubuh bela diri membutuhkan kekuatan untuk mempertahankannya. Selama kekuatannya habis, Damar kelelahan dan tidak dapat mendukung operasi tubuh Dewa Bela Diri. Membunuhnya adalah tugas yang mudah. 12 pisau ditebas dan tubuh orang yang dikelilingi oleh pisau mengalami robekan. Yang lain menyakitkan daripada 1000 pisau. Semua juri menatap Damar, menyaksikan ekspresi menyakitkan dari mereka yang tenggelam dalam cahaya pedang. Armor mereka robek, rambut mereka robek, daging mereka terkoyak. Ini semua adalah master terbaik di dunia.
masing-masing dengan kekuatan batin yang menakjubkan dan tubuh fisik yang kuat. Tetapi di bawah cahaya pedang ini mereka semua sangat rentan. Hanya 3 lampu bilah yang menghabiskan semua pertahanan mereka. 9 balok cahaya bilah yang tersisa dapat memotongnya menjadi bubuk. Bahkan buih pun tidak tersisa. Semua orang saling memandang dengan ringan dan mata mereka tenang. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Untuk bisa mati di bawah pedang penghancur hebat ini, Dr. Damar, Anda sangat bangga. Pergilah dengan damai. Kapten penghakiman yang jatuh dari langit memandang Damar di bilahnya dan berkata dengan ringan. Damar belum terkoyak oleh pedang Ki, tetapi dia juga sangat malu. Dibutuhkan banyak energi untuk melawan pedang Ki. Setelah 3 pedang Ki, dia kehabisan napas. Jika terus seperti ini, dia tidak akan bisa menahan energi pedang yang tersisa. Tapi kemudian pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Saya melihat bahwa Damar tiba-tiba menyerah melawan pedang Ki, tetapi mengeluarkan beberapa jarum perak di tubuhnya dengan paksa menusuknya langsung ke tubuh Yingyu di sekitarnya, menggunakan jarum perak untuk meningkatkan kekuatan tubuh kedagingan mereka dan menyelamatkan hidup mereka. Apakah Dr. Damar gila? Beberapa juri tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatannya sendiri tidak cukup untuk bertahan, tapi dia masih melakukannya. Apakah dia bunuh diri? Tingkah laku bodoh semacam ini tidak terduga oleh semua orang. Kapten Jukman juga tidak mengharapkannya, sedikit mengernyit dan berpikir. Tapi hanya mengandalkan jarum perak, bagaimana mereka bisa menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Begitu Damar menggeretakkan giginya, dia tiba-tiba melepaskan energi di tubuhnya, mengubahnya menjadi gangki. Mengumpulkannya di telapak tangannya dan mengenai tubuh Yingyu ini. Semua orang tercengang. Jika itu bunuh diri, sebelumnya apa yang sekarang? Apakah Anda pikir kematian Anda tidak cukup jelas? Saya tidak memiliki energi yang cukup, namun saya masih memompa udara. Semua juri menatap Damar dengan cermat. Saya melihat wajahnya pucat dan dia berusaha mati-matian untuk memberikan energi pada raja-raja bayangan ini. Dan mencoba yang terbaik untuk melindungi orang-orang ini. Bersama 2, 3. Dengan cara ini ke-12 lampu pedang lewat dan semuanya akhir kembali tenang. Adapun Damar, adapun Xiao Doyu, itu mereka sudah terbaring di samping Damar yang berlumuran darah. Terengah-engah dan hidup mereka semua tergantung seutas benang. Jika Damar tidak mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa saat ini. Tidak ada keraguan bahwa prajurit bayangan ini memiliki benar-benar kehilangan efektivitas pertempuran mereka. Seperti mereka menunggu untuk disembelih. Adapun Damar, dia tidak enak badan saat ini. Dia duduk di tanah, wajahnya pucat dan berkeringat. Dia memiliki banyak luka di tubuhnya dan darah menodai celananya yang compang-camping benar-benar merah. Jelas, tubuh dewa bela dirinya sudah rusak. Saat ini sangat sulit baginya untuk berdiri, jadi jangan katakan bahwa dia akan melawan orang-orang ini lagi. Dr. Lin, apakah Anda masih perlu bertahan? Kapten Jukman menyingkirkan Tiang Dou dan berjalan dengan tenang di belakang punggungnya. Damar tidak berbicara, hanya terus menyeka keringatnya sambil mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aku merindukan yang masih sangat muda, namun kamu memiliki prestasi seperti itu. Kamu juga seorang jenius mempesona yang langka dalam sejarah. Aku tidak akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bunuh saja dirimu sendiri, kata Kapten Jukman dengan tenang. Bunuh diri? Damar menarik napas dan menatapnya dengan terengah-engah. Saya sudah menang, mengapa saya bunuh diri? Menang? Kapten Azudikashi mengerutkan kening dan melihat Damar dari atas ke bawah. Dia bisa 100% yakin bahwa Damar tidak memiliki kekuatan tempur, memar dan kelelahan. Tidak mungkin untuk terus bertarung di level ini. Dengan cara ini, Dr. Damar masih mengatakan kata-kata seperti itu. Mungkinkah dia benar-benar gila? Kapten Azudikashi menggelengkan kepalanya. Dr. Damar, lihat kenyataan dengan jelas. Anda telah kalah. Sebenarnya saya sangat berharap akan ada lebih banyak orang berbakat seperti Anda di konferensi. Tetapi sangat disayangkan bahwa pilihan Anda menyakitimu. Karena bakatmu, kamu telah mencapai banyak hal. Tetapi karena bakatmu yang mengerikan, kamu telah kehilangan dirimu sendiri dan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Setelah berbicara, Kapten Penghakiman mengeluarkan pedang Tang lagi, berniat untuk memotong Lin
kepala. Dia ingin memberi Damar kesempatan untuk bunuh diri dan memberinya martabat yang cukup besar. Tetapi Damar sangat keras kepala. Dalam hal ini dia tidak perlu bersikap sopan. Tang Dao terangkat. Ujung pedang yang tajam sepertinya membelah malam. Tapi tepat ketika Kapten Penguasa hendak menebas Tang Dao, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan kemudian dia menabrak dadanya. Dia tersandung 2 langkah dan Tang Dao dia memegang adalah Anstead. Itu terlepas dari tangannya. Apa, Tuan? Juri lainnya tercengang dan bergegas maju untuk mendukung Kapten Adjudikasi. Mendengar suara Putsch, Kapten Adjudikasi membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah hitam pekat. Dunia berubah. Ini diracuni. Yang mulia diracuni. Ada apa? Mungkinkah Dokter Damar melakukannya? Semua memandang Damar dengan marah. Segera seseorang bergegas maju dan pisau untuk memaksa Damar menyerahkan penawarnya. Tapi pada saat yang sama, para juri ini sebenarnya memuntahkan darah dengan cara berbeda. Masing-masing gemetar, wajah mereka pucat dan mereka diracuni dan terluka. Yang keracunan parah bahkan tidak bisa berdiri dan setengah berlutut di tanah. Banyak batuk diikuti. Wakil pemimpin geng Feng benar-benar terpana. Dia berlari dan melihat ke kerumunan dengan bingung. Tuanku, apa yang terjadi di sini? Ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cepat dan bunuh Dokter Damar. Namun ini adjudikator luka. Mereka semakin parah dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Hanya Kapten yang memutuskan untuk duduk bersila tepat waktu, mencoba yang terbaik untuk menekan racun yang tiba-tiba keluar dari dadanya. Tapi efeknya tidak signifikan. Racun-racun ini sangat mengerikan. Dia buru-buru mengeluarkan pil penawar sebelumnya dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil detoksifikasi masuk ke perut dan kekuatan obatnya terbesar, tapi itu tidak berpengaruh. Bagaimana mungkin? Kapten Zuckman memandang Damar dengan ekspresi jelek di wajahnya. Kalian memang diracun, tapi itu bukan racun biasa, tapi racun campuran yang aku siapkan. Damar menusuk dirinya sendiri dengan jarum dan berkata dengan suara serak, racun campuran? Ya, saya membuatnya dengan campuran 10 racun paling ekstrim di dunia. Saya menggabungkan toksisitas dan kelemahannya. Toksisitas racun campuran ini bukanlah penangkal yang bisa dihilangkan. Ya, kata Damar sungguh-sungguh. Jadi, kapan kamu meracuniku? Ketika aku menabrak jarummu sebelumnya. Aku segera memeriksa jarum perakmu dan mereka tidak memiliki banyak racun. Mungkinkah racun yang kamu katakan tidak berwarna dan tidak bisa dirasa? Apa? Kapten Zuckman bertanya dengan suara kental. Racun campuran itu tidak berwarna dan tidak berasa, tetapi jarum perak itu tidak beracun. Karena jarum perak itu tidak beracun, kapan kamu meracuniku? Sepanjang waktu sedikit terkejut. Tiba-tiba dia sepertinya menyadari sesuatu, wajahnya berubah dan dia tiba-tiba melihat ke udara. Mungkinkah itu gas beracun? Ya, mustahil. Saat aku bertarung denganmu, aku menahan napas sepanjang jalan, hanya untuk mencegahmu menggunakan kabut beracun dan bubuk beracun. Gas beracun mustahil bagiku untuk menghirupnya dalam, teriakan Kapten Zuckman. Tapi Damar tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat dadanya untuk sesaat. Kapten Adjudikasi terdiam. Terluka, ini luka. Meskipun Kapten menahan napas dan tidak berani bernapas, tapi napas harus masuk ke tubuh. Tidak harus dari mulut dan luka yang sama. Kali ini Kapten yang berkuasa hanya tahu apa yang dimaksud Damar dengan menang. Kalian masing-masing terluka. Selama kamu terluka, kamu akan ditebus oleh gas beracun. Jadi, kamu hanya perlu menunggu racun itu menyerang. Biasanya butuh waktu 2 jam untuk racun berkembang. Tapi jika si peracun terus menekan gas, itu akan mempercepat racunnya. Jadi aku terus berkelahi denganmu, tapi sebenarnya aku bunuh dari Kapten. Zuckman memejamkan mata. Dia tidak pernah berpikir bahwa sejak awal dia akan jatuh ke dalam skema Damar. Saya khawatir bahwa sejak awal pertarungan Damar berencana untuk berurusan dengan juri kiamat. Kami meremehkan Anda, Kapten Adjudikasi berkata dengan suara serak. Mungkin. Damar terbatuk, berdiri dan susah payah dan berjalan menuju Kapten yang berkuasa selangkah demi selangkah. Melihat ini sepertinya mereka berencana untuk mengakhirinya, tetapi pada saat ini tawa dingin dan mengerikan keluar. Dokter Damar, mungkin juri tidak menang, tetapi Anda mungkin bukan yang menang. Begitu kata-kata ini keluar, Damar melihat ke samping. Itu adalah wakil pemimpin Feng. Saya melihat bahwa dia mengeluarkan pistol hitam pekat dan mengarahkannya langsung ke Damar.
Damar diam-diam menatap wakil pemimpin Geng Feng dan wajahnya tenang. Wakil pemimpin Geng Feng terus menonton dan dia mendengarkan percakapan antara dua belah pihak. Dia tahu bahwa alasan mengapa Damar kebal adalah karena tubuh bela dirinya. Dan sekarang tubuh bela dirinya miliknya tidak lagi dapat dipertahankan. Dengan kata lain, senjata biasa juga bisa menjadi ancaman baginya. Dr. Lin, meskipun mereka diracuni tapi aku tidak. Hehe, kamu sepertinya telah melupakanku. Apa? Apakah kamu pikir orang-orang sepertiku bukan ancaman bagimu? Tapi kamu tidak pernah mengira kamu akan mati di IS itu di tanganku. Haha, wakil pemimpin Geng Feng tertawa sangat bangga dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Moncongnya menyemburkan api, sebuah peluru terbang lurus dan mengenai dada Damar dengan keras. Damar mundur setengah langkah. Kali ini tubuhnya benar-benar tidak dapat melindungi peluru. Peluru itu sepenuhnya dimasukkan dan darah berceceran, namun Damar tidak jatuh, bahkan tidak bergerak. Dia berdiri tegak meskipun darah menetes dari dadanya, sepertinya tidak sakit. Seolah diabaikan. Hah? Wakil pemimpin Geng Feng tertegun. Kamu, dia ingin mengatakan sesuatu tapi dia tidak berhenti menarik pelatuknya demi satu. Ledakan, beng beng. Tembakan lagi berturut-turut, peluru meleset seperti semua memukul Damar. Tapi Damar masih berdiri di sana tetapi tubuhnya bergoyang dan tidak ada reaksi lain. Orang biasa ditembak dan mati sejak lama, tapi dia masih berdiri seperti lembing. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mati? Wakil pemimpin Feng bergidik dan berkata dengan mata bulat. Kenapa aku harus mati? Kau tertembak. Kenapa kau tidak jatuh? Meskipun aku tidak memiliki tubuh dewa perang, jangan lupa aku seorang dokter jenius. Saya lah satu-satunya di dunia ini dokter paling kuat. Apakah Anda melihat jarum perak di bawah leher saya? Ini menyegel garis hidup saya. Dengan itu tidak peduli berapa banyak tembakan yang Anda tembak ke arah saya akan menang. Kamu tidak bisa membunuhku. Damar berkata tanpa ekspresi. Apa? Wakil pemimpin Geng Feng benar-benar terpana. Dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Tidak, ini tidak bisa disebut lagi. Itu hantu, ini adalah Tuhan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Pada saat ini Kapten Zuckman tiba-tiba berteriak. Dia hanya berpura-pura. Napas kehidupan dalam dirinya terlalu banyak. Cepat, aku bisa merasakannya. Dia hanya mendorong. Dia tidak bisa bertahan lama. Feng Yan, tembak saja beberapa tembakan lagi. Tembak beberapa tembakan lagi dan dia akan mati. Tembak. Tapi kata-kata kapten yang berkuasa tidak bisa membiarkan Feng Yan mendengarkannya sama sekali. Dia menatap kosong pada Damar. Dia benar-benar ketakutan. Kakinya berayun dan dia akan mengeluarkan air seni. Pada saat ini Damar mengulurkan tangannya. Feng Yan, berikan aku pistol. Serahkan padaku. Aku tidak akan membunuhmu. Wakil ketua Geng Feng terkejut ketika mendengar suara itu. Kapten adjudikasi di sini mencoba yang terbaik untuk berteriak. Feng Yan, jangan dengarkan dia. Tembak, bunuh dia cepat. Tetapi tidak peduli apa yang dikatakan kapten berkuasa, wakil pemimpin Geng Feng tidak bisa bergerak. Dia benar-benar tenggelam dalam ketakutan Damar. Damar abadi menghantui pikirannya seperti mimpi buruk. Dia gemetar panik, semakin dia gemetar semakin keras dia gemetar dan akhirnya wakil pemimpin Geng Feng berteriak, melemparkan pistol di tangannya ke tanah dan berlari liar ke kejauhan. Orang ini sebenarnya ditakuti Damar. Apakah ini Dr. Lin? Kapten Zuckman menghela napas dengan merdu. Dia tahu bahwa hari ini benar-benar ditanam. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Wakil pemimpin Geng Feng pergi. Damar di sini langsung memuntahkan seteguk besar darah dan kemudian seluruh orang jatuh langsung ke belakang dan sulit untuk bangun lagi. Kamu seperti yang aku katakan. Kamu mendorong dengan keras. Kapten Zuckman berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, sayang sekali. Feng Yan bukan kamu. Kalau tidak aku pasti akan mati. Seorang penjahat seperti dia telah lama takut aku akan mati. Selama aku menakutinya sedikit, dia akan dengan patuh ditangkap. Damar menatap kain langit malam berbintang, berkata sambil tersenyum. Kamu sudah ditembak beberapa kali dan meskipun kamu kuat, kamu mungkin akan segera matikan. Bukan semua kebohongan yang kukatakan tadi. Jarum perak di bawah leherku memang jarum perak yang menggunci garis hidup saya.
Itu dapat mencegah saya dari kematian, tetapi tanpa pertahanan tubuh dewa bela diri, saya telah ditembak beberapa kali dan kekuatan fisik saya ditarik. Dan saya telah kehilangan mobilitas saya saat ini. Jika saya tidak melakukannya, dapatkan perawatan tepat waktu, aku akan mati. Damar tertawa. Kapten yang berkuasa memperhatikan Damar diam-diam untuk sementara waktu, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kamu benar-benar orang gila. Semua hal yang telah kamu lakukan sangat berbahaya. Selama kamu sedikit salah, kamu tidak akan pernah selamatkan. Orang biasa tidak akan pernah melakukan ini seperti kamu. Dan kamu tidak hanya melakukannya, tetapi juga melakukan lebih dari Ice Spice. Jadi aku menang, kata Damar. Ya, Kapten Zuckman berhenti berbicara. Hakim di sebelahnya mengatakan giginya tiba-tiba mengambil pisau tang di sebelahnya, menggeretakkan giginya dan berkata, Tuhan, dia tidak bisa bergerak sekarang. Saya masih bisa bergerak. Saya memotongnya dengan pisau. Tidak, kita sudah kalah. Kapten Zuckman menggelengkan kepalanya. Tuhan, apakah kita akan melepaskan putusan terhadapnya? Pria itu merasa tidak rela. Aku tidak ingin menyerah, tapi kita tidak bisa melakukannya lagi. Lihatlah ke sekeliling, kata Kapten Zuckman dengan suara serak. Semua juri tercengang dan melihat sekeliling. Baru kemudian saya menemukan sekelompok besar orang berkumpul dari segala arah. Ini adalah orang-orang yang diatur Damar sebelumnya untuk menutup tempat ini. Apakah itu juri atau Ying Yu, sulit untuk berdiri pada saat ini, apalagi berurusan dengan orang-orang ini. Oke, ayo kita jalan dengan damai. Kapten Zuckman memejamkan mata, menggunakan kekuatan terakhirnya memasukkan Tang Dao di depannya, duduk bersila dan menunggu untuk mati. Begitu juga dengan juri-juri lainnya. Namun orang-orang yang datang ini tidak membunuh mereka secara langsung, tetapi mengangkat mereka satu persatu dan berjalan menuju mobil yang tidak jauh dari sana. Dr. Lin, apa yang kamu lakukan? Kapten Zuckman tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan suara yang kental. Aku tidak berencana untuk membunuhmu. Kamu masih sangat berguna bagiku, Damar berkata dengan lemah sambil dibawa ke tandu dan masuk ke ambulans. Setelah beberapa saat mobil itu pergi. Kamu bajingan. Kapten Zuckman sangat marah dan segera ingin bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Dia tahu rencana Damar dan dia tidak akan pernah dipermalukan. Tapi saat dia akan bergerak, sebuah jarum perak menusuknya dari samping, segera melumpuhkannya. Siapa kamu? Namaku Long Shao. Tuan, ini kamu harus mendengarkan kata-kata guru. Jangan terlalu banyak berpikir karena bahkan jika kamu mati, guru pasti akan menyelamatkanmu. Mengapa kamu harus hidup daripada mati? Kamu masuk ke mobil. Hiu hitam benar-benar hancur dalam semalam mengejutkan negara itu. Banyak orang merasa ngeri. Anda harus tahu bahwa itu hiu hitam adalah Kaisar Fuchen dan penguasa satu pihak. Siapa yang membunuh mereka secara diam-diam? Ada diskusi di antara berbagai kekuatan. Namun berita yang lebih mengejutkan menyebar di antara beberapa negara adidaya. Tim penghakiman kiamat yang memasuki Fuchen menghilang entah kemana. Tidak bisa dijangkau, tidak tahu kemana harus pergi. Ini bukan lelucon. Tim penghakiman kiamat adalah juru bicara konferensi. Konferensi akan segera diadakan. Mereka mewakili urutan konferensi. Mereka tidak dapat membuat masalah. Jika tidak, konferensi akan menjadi berdarah dan berdarah. Posisi tim adjudikasi kiamat selalu terbuka dan transparan. Meskipun orang-orang biasa tidak berani memprovokasi mereka. Keluarga-keluarga lemah yang telah ditelan oleh kekuatan lain dengan jahat masih mendambakan perlindungan dari penghakiman kiamat. Tapi mereka tiba-tiba kehilangan kontak untuk sementara waktu. Banyak orang memikirkannya, mungkinkah pesta konferensi memanggil mereka kembali. Ada yang menebak-nebak. Ada juga spekulasi bahwa tim penghakiman kiamat mungkin mengalami kecelakaan. Bagaimanapun, sebuah gunung di pinggiran Fuchen tiba-tiba rata dalam semalam dan ada jejak pertempuran di tempat kejadian. Yang secara alami membuat orang-orang berpikir lagi dan lagi. Tetapi orang yang membuat dugaan ini dipukuli menjadi keadaan vegetatif dari itu. Dan identitas yang melakukannya tidak diketahui. Alhasil masyarakat tidak lagi berani berspekulasi sembarangan. Itu konvensi. Siapa yang berani menyinggung, namun apa yang terjadi di Fuchen sudah membuat orang panik. Siapa yang membunuh hiu hitam? Kemana perginya tim penghakiman kiamat? Siapa yang meratakan pegunungan di pinggiran Fuchen? Isu-isu ini telah menjadi topik pembicaraan hangat di dunia saat ini. Adapun Damar, dia tidak peduli tentang itu. Dia telah berada di ruang operasi sekolah Suwanyi selama lebih dari 20 jam. Dan dokter terbaik dari sekolah Suwanyi telah mengoperasinya. Dalam pertempuran Fuchen,
Dia terluka parah. Mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa hidupnya akan tergantung pada seutas benang karena beberapa peluru. Benar-benar ceroboh, saya lupa tentang Feng Yan. Saya awalnya menggunakannya sebagai umpan untuk menangkap tim penghakiman kiamat. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya hampir menjadi makanan di mulut ikan. Keesokan harinya, Damar akhirnya didorong keluar dari ruang operasi dan berbaring di kamar untuk memulihkan diri. Tubuhnya terbungkus seperti mumi, pucat dan lemah, tapi untungnya tubuhnya istimewa dan ketahanannya kuat. Dan dia bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan tidak lama setelah dia meninggalkan ruang operasi. Tangan naga, tangan naga. Damar berteriak beberapa kali setelah minum obat. Tangan naga di luar segera berlari masuk. Guru. Tangan naga itu berkata dengan hormat. Di mana orang-orang itu? Damar bertanya dengan suara rendah. Mereka semua tertutup, tetapi racun di tubuh mereka tampaknya telah terbongkar. Dan mereka semua kesakitan, kata Long Shao. Mendengar suara itu, Damar segera mengambil pena dan kertas di atas meja, menuliskan resep dan menyerahkannya. Siapkan obat sesuai resep dan berikan pada mereka. Itu bisa membuat mereka menangguhkan racun. Ya, Long Shao mengangguk dan segera berlari keluar. Damar menarik napas dan berbaring di kursi untuk beristirahat sebentar. Menenangkan tim penghakiman kiamat dapat dikatakan telah memecahkan masalah besar di hatinya. Tapi tidak akan berakhir seperti ini. Bus, pada saat ini panggilan telepon itu adalah Yuan Xing. Damar segera menekan tombol sambungan. Master Sekte, bagaimana situasinya? Damar bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan Lembah Hongyan telah tiba di Nangshan. Nangshan, situs Shuai Tian. Jadi dia hanya berjarak 1 jam dari Jiangsen. Damar Ning bertanya, ya Sekte Master, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bisakah Anda menyelesaikan masalah Puchen? Yuan Xing buru-buru bertanya, ini berjalan dengan baik tapi aku tidak bisa bertarung lagi. Ah ini, bagaimana ini bagus, Master Sekte, hanya kamu yang bisa bersaing dengan ketua lembah wajah merah. Bersama-sama kita mungkin bisa menghentikannya, dia untuk sementara waktu. Jika kamu tidak bisa Zan, hanya beberapa dari kita yang tidak bisa mendukung banyak gerakannya. Yuan Xing bingung, jangan khawatir. Saya punya solusi. Komandan Ma, singkirkan semua pertahanan di sepanjang jalan dan biarkan Tuan Lembah Wajah Merah memasuki Jiangsen, kata Damar dengan suara rendah. Apa? Yuan Xing kehilangan suaranya di tempat, berpikir sejenak bahwa dia salah dengar. Lakukan apa yang aku katakan, tapi pemimpin cepat, Damar tegas. Yuan Xing menghela napas dan tak berdaya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ya, Master Sekte. Dia menutup telepon setelah mengatakan itu. Damar memejamkan mata, berpikir sejenak dan mengeluarkan ponselnya lagi. Dia memutar nomor tapi ada panggilan masuk. Itu adalah Suyan. Damar tidak bisa membantu tapi ragu-ragu selama dari 10 detik sebelum menekan untuk sambungan. Xiaoyan, ada apa denganmu? Aku memanggilmu berkali-kali sebelumnya dan aku tidak ada menjawab. Kemana kamu pergi? Suyan di sisi telepon sedikit marah. Oh, sebelumnya telepon sedang diisi sebelumnya. Saya tidak mendengar, maaf, ada apa denganmu? Damar tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku hanya ingin melihat apakah kamu aman, apakah kamu baik saja. Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Suyan menghela napas lega lalu menambahkan. Ngomong-ngomong, Anda tidak berbicara dengan saya sebelumnya. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Katakan ada apa. Tapi setelah ragu-ragu sejenak, dia berhenti. Dia benar-benar ingin mengakui segalanya kepada Suyan sekarang, tapi guru lembah Confucius mendekat. Jika Anda memberitahu masalah ini begitu guru lembah Hongyan mengundangnya, Damar hanya akan lebih merepotkan. Xiaoyan tidak nyaman untuk memberitahu Anda sekarang, dan kemudian saya akan menunggu sebentar waktu. Mari kita cari kesempatan untuk mengobrol setelah beberapa saat. Damar ragu-ragu dan berkata, lurus. Mengapa begitu misterius? Suyan bingung, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Selama beberapa kata salam, dia ingin menutup telepon. Itu benar, Xiaoyan, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Pada saat ini Damar buru-buru memanggil. Ada apa? Beberapa hari ini jangan pergi ke perusahaan, tetap di rumah. Dan jangan pergi kemanapun. Damar ragu-ragu. Kenapa? Kamu juga tahu bahwa Jiangsen tidak ramai sebelumnya. Tampaknya masalah sekolah Suanyi belum berakhir. Aku khawatir sesuatu akan terjadi kepadamu. Apakah kamu tidak akan kembali? Suyan ragu-ragu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di sini. Aku akan kembali nanti. Telepon aku ketika kamu kembali. Aku akan memasak untukmu. Aman.
Telepon ditutup. Meskipun obrolannya sangat sederhana, Damar mendengar bahwa Suyan memiliki sesuatu dalam pikirannya dan dia juga harus meragukan Damar. Saya harap dia bisa menerima kebenaran. Damar menarik napas mencari kontak lagi dan memutar nomor Jiwen dan Kang Jiahao. Setelah makan, Damar keluar dari ruangan di bawah pengaturan Longxiao. Dia berjalan ke tempat tim penghakiman kiamat di penjara. Tempat penahanan berada di lurang bawah tanah di Jiangsen, bukan di sekolah Suanyi. Meskipun itu adalah ruang bawah tanah, itu adalah kondisi sangat baik. Damar mengatakan bahwa orang-orang ini tidak boleh diabaikan dan mereka harus diberikan kondisi terbaik dalam tidak peduli dalam hal pakaian, makanan, dan lingkungan. Semua harus sesuai dengan spesifikasi presiden. Meskipun mereka dipenjara, para juri kiamat ini mereka pelayan mereka sendiri untuk dilayani. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka sedang berlibur, tetapi kondisi superior yang tak tertandingi yang diberikan oleh Damar ini tidak berharga bagi juri Avokali. Karena keinginan setiap juri Avokali sangat kuat dan segala sesuatu di dunia tidak dapat menggoda mereka sama sekali sebanding dengan biksu petapa yang paling kuat. Damar menarik napas dan datang ke ruang bawah tanah tempat orang-orang ini ditanam. Pada saat ini mereka baru saja meminum ramuan yang dibawa oleh Longxiao untuk menghilangkan racun di tubuh mereka dan mereka duduk bersila satu persatu. Wajah para juri juga pucat, pakaian mereka basah oleh keringat. Jelas mereka telah disiksa sampai mati dengan racun sebelumnya. Melihat Damar datang, Kapten Penghakiman membuka matanya, menatapnya dengan acuh tak acuh dan kemudian menutup matanya lagi. Dia tidak ingin mengobrol lebih banyak dengan Damar. Tuan Tianqi, apakah nyaman untuk mengobrol beberapa kata? Damar masuk, menemukan bangku dan duduk dan berbicara perlahan, namun para juri tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu masih terbiasa tinggal di sini? Apakah makanannya sesuai dengan seleramu? Jika kamu tidak menyukainya, aku bisa segera mengganti juru masak untukmu. Jangan khawatir, level terendah yang aku telah konfigurasikan untukmu adalah semua koki bintang 5. Tetapi masakannya berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Saya tidak tahu rasa apa yang kamu suka, kata Damar pada dirinya sendiri. Tapi juri tetap diam. Damar mengetuk meja kopi di depannya secara berirama dengan jari-jarinya. Setelah beberapa saat dia berkata, seseorang, Tuan Kultus, beberapa orang dari Sekte Kaisar Timur masuk. Para penjaga di sini semuanya adalah elit dari Sekte Kaisar Timur. Dan para penjaga dijaga ketat. Pergi, buka pakaian mereka untukku dan kenakan pakaian lain, kata Damar. Ya, beberapa orang masuk. Para juri kali ini gelisah. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Damar bajingan, kamu tidak akan pernah bisa menghinaku. Teriakan marah dan keras terdengar. Tapi mereka tidak bisa menghentikan kultus Kaisar Timur ini. Racun di tubuh mereka harus menarik kekuatan mereka pada saat ini. Mereka bahkan tidak bisa berdiri, jadi mereka tidak berbicara tentang melawan. Dr. Lin, kamu banyak menipu orang. Wajah Kapten Adjudikatis membeku dan dia berteriak dengan suara dingin. Jika kamu ingin membunuh, bunuh aku. Mengapa mempermalukan? Jangan pergi terlalu jauh. Sakit. Tidak, Tuan. Saya salah paham. Saya baru saja melihat bahwa semua pakaian di tubuh Anda sudah usang. Saya berencana untuk mengambilkannya kembali dan memperbaikinya untuk Anda. Saya tidak punya niat lain. Apalagi Anda terluka dan perlu merawat lukamu dengan baik. Pakaian ini juga berlumuran. Itu akan menginfeksi lukanya. Damar menjelaskan. Sen Dr. Lin, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kapten Jukmin bertanya dengan dingin. Tuan Tianqi, saya tidak memiliki niat baik. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda semua. Hanya saja Anda memaksa saya untuk membuat sesuatu terjadi sejauh ini. Damar menggelengkan kepalanya. Dr. Damar, jika Anda melanggar aturan, kami harus melakukan hal-hal sesuai aturan. Tidak ada orang yang memaksa siapapun. Tetapi Anda melakukan sesuatu pada tim penghakiman kiamat kami. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tahu apa konsekuensinya adalah? Anda akan dilarang oleh konferensi, dicari seseorang akan datang kepada Anda lagi. Teriak Kapten Jukmin dengan suara berat. Kalau begitu, pertama-tama, beritahu mereka bahwa aku yang melakukannya. Tidak ada yang bisa menghukumku tanpa bukti. Damar mendengus. Kapten Adjudikasi tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Damar juga menarik napas dan berencana untuk langsung ke topik.
Lord Apokali, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah tugas Anda untuk menjaga ketertiban konferensi? Dr. Lin, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Jangan mencoba-coba memberitahuku, itu hanya akan membuang-buang waktumu dan waktuku. Kapten Jukmin berkata dengan kosong. Namun Damar menggelengkan kepalanya sedikit, mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata dengan suara rendah, Tuan Tianqi, apakah Anda ingin keluar dari sini? Kapten Jukmin terkejut dan menatap Damar dengan tidak percaya. Apa maksudmu? Aku bisa membiarkanmu pergi, benarkah? Kapten Jukmin mengerutkan kening. Tentu saja. Tetapi hanya setelah konferensi, kata Damar dengan tenang. Kapten Adjudikasi terdiam sejenak lalu berkata dengan suara serak, bukankah ini berlebihan? Jika Anda membiarkan saya pergi setelah konferensi, tidakkah Anda takut akan balas dendam dari pesta konferensi? Tentu saja tidak, karena setelah konferensi, pesta konferensi tidak akan berani membalas dendam terhadapku. Kenapa? Aku akan memenangkan konferensi, membanjiri kerumunan dan membumbung ke langit. Aku saat itu bukan lagi aku yang sebenarnya sekarang. Jika konferensi berani menyentuh saya, jangan pikirkan konsekuensinya. Hehe, Dr. Lin. Ada juga waktu untuk bercanda. Sayangnya lelucon ini tidak lucu. Saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi orang seperti Anda hanya setetes di lautan. Dan itu tidak layak disebut. Betapa banyak ombak untuk tempat pertama di konferensi badai. Itu bahkan lebih dari mimpi. Kapten penguasa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, saya tidak ingin membujuk Anda dengan kata-kata. Saya pikir Anda akan mengerti pada saat itu. Saya akan menantikan hari itu. Kapten Jukmin mengangguk dan terus menatap Damar. Jadi Dr. Lin datang ke sini untuk berbicara tentang ini. Tidak, ada satu hal lagi. Apa? Aku ingin kamu terus melakukan tugasmu. Damar berkata dengan serius. Penguasa lembah Hongyan datang dengan cara yang sangat terkenal. Sebuah kursi sedan merah besar tinggi dan 3 meter dan lebar 4 meter berjalan perlahan di jalan nasional. Kursi sedan merah besar itu dibawa oleh 18 wanita jangkung. Di dalam kursi sedan duduk seorang wanita dengan gaun merah. Dia berbaring malas di kursi sedan, dengan buah dan teh di meja kopi di sebelahnya. Di kedua sisi kursi sedan terdapat mobil mewah yang melaju dengan kecepatan seperti kura-kura. Seluruh jalan diblokir, tidak bisa melihat mobil. Hanya warga yang tertinggal di kedua sisi jalan yang akan menonton dari kejauhan, dan tentu saja mereka tidak dekat. Begitu mereka dekat, mereka akan diusir. Untuk apa ini? Apakah kamu syuting? Ini seperti, mengapa semua wanita dan mereka semua sangat cantik? Pertunjukan apa ini? Aku harus menontonnya ketika dirilis. Lihat para penonton berbicara. Seseorang mengeluarkan ponsel mereka dan ingin mengambil gambar. Tetapi begitu mereka mengeluarkan ponsel mereka, seseorang bergegas ke sisi mereka dan mengambilnya dan menghancurkan ponselku. Apa yang kau lakukan? Kerumunan penonton marah. Dilarang keras untuk menembak dan berdiskusi. Dilarang keras untuk menonton, semua pergi untukku, kata seseorang wanita dengan marah. Kami sedang melihat kami, apa urusanmu? Artinya jika Anda merusak ponsel saya, cepat kehilangan uang. Kehilangan uang? Semua orang ingin mengelilingi wanita itu, tapi bagaimana mereka tahu siapa wanita ini? Ketika wanita itu dalam kesulitan, dia langsung merobohkan beberapa pria yang mengambil kesempatan untuk menyerka minyaknya. Dalam sekejap, semua orang menjadi semakin marah. Kamu masih memukuli orang, terlalu banyak, tangkap dia dan kirim dia ke patroli, pergi. Semua orang bergegas, tetapi mereka sama sekali bukan lawan wanita ini. Dan hanya satu orang yang mengambilnya, TKV, puluhan orang berjatuhan. Ini membuat orang banyak ketakutan. Seseorang segera menghubungi patroli. Tetapi pihak lain tidak peduli sama sekali, bertepuk tangan dan pergi dengan kursi dan besar. Pemandangan aneh ini membuat semua orang bingung. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang biasa secara alami tidak tahu, tetapi orang-orang seni bela diri di dekatnya telah menerima angin. Itu orang dari Hongyango. Ya Tuhan, Presiden Super Dunia tersembunyi mengirim Hongyan mereka. Bagaimana mereka datang ke sini? Melihat posturnya, pasti seorang dengan posisi tinggi di Hongyango yang datang sendiri. Apakah Anda akan pergi ke Jiangsen untuk mencari dokter hutan? Keempat pihak terkejut. Ahli seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah mengarahkan pedang mereka ke sisi. Beberapa orang tidak tahu siapa yang datang. Di sisi lain, setelah beberapa ahli hebat mengirim orang untuk menyelidiki,
Mereka langsung terkejut. Pemilik lembah Hongyan akan pergi ke Jiangsen. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi di Jiangsen. Seseorang di keluarga Lin berseru. Saya sudah lama mendengar bahwa Dr. Lin memiliki dendam dengan Hong Yangu. Dan sekarang tampaknya Tuan Hong Yangu kita akan datang ke pintu untuk menanyakan kesalahannya. Perwakilan Gu Feng juga datang dengan senyum di wajahnya, duduk dan menonton keberhasilan atau kegagalan. Selain itu, ada semua jenis kekuatan. Setelah tiba di Nangsen, pemilik lembah Hongyan sengaja meminggir. Jadi sebelum dia tiba di Jiangsen, seluruh generasi Jiangsen sudah mendidih. Di jalan nasional menuju Jiangsen, dua sosok melompat ke atap sebuah rumah. Di samping jalan nasional, melihat ke kursi sedan merah besar, salah satunya seorang pria tampan dan tidak bisa menahan tawa. Pemilik Hong Yangu ini benar-benar terkenal. Hong Yangu milik faksi tertutup. Dia sangat terkenal, tidak seperti gaya masa lalu. Bagaimanapun, Hong Yangu sekarang tidak seperti dulu lagi. Sejak ini wanita mengambil alih Hong Yangu. Seluruh Hong Yangu telah menjadi berbeda. Di masa lalu, Hong Yangu memiliki beberapa garis bawah. Tetapi sekarang Hong Yangu dapat melakukan apa saja dan segalanya. Dan wanita ini adalah tipe master yang tak berkompromi dengan cara untuk mencapai tujuannya. Tidak, kata seseorang pria parubaya dengan janggut di sebelahnya. Aku pernah mendengar beberapa dan ada desis-desus bahwa wanita ini telah menjadi abadi. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Di Jiangsen disebut makhluk hidup dewa. Haha, kali ini kita bisa melihat apa yang abadi sejati dan siapa yang abadi palsu. Bertarung seperti ini adalah pertempuran langka dalam satu abad. Ya, jangan lewatkan, kali ini benar-benar membuka mata. Keduanya sangat bersemangat dan penuh antisipasi. Tetapi pada saat ini sesosok diam-diam muncul di samping mereka. Dua tuan-tuan, tolong segera pergi dari sini, jika tidak konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Keduanya terkejut dan mereka bahkan tidak tahu bahwa seorang mendekati mereka yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan orang yang datang itu menakutkan. Mereka berbalik tajam kembali ke sumber suara. Kamu siapa? Apakah itu dari Hong Yangu? Tapi kamu laki-laki, bukankah Hong Yangu semua perempuan? Mereka telah membersihkan ladang, tetapi mereka belum melihat mereka mengirim seorang pria untuk membersihkan ladang. Tapi pihak lain menenggelengkan kepalanya. Aku bukan dari Hong Yangu, aku dari Jiangsen, Dr. Damar. Kalian berdua tolong segera pergi dari sini. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh Dr. Damar. Kata-kata ini jatuh ke tanah dan keduanya mengerutkan kening. Musuh? Melawan Dr. Lin, mereka bertanya pada dirinya sendiri. Apakah mereka tidak punya nyali? Berpikir sejenak dan mengangguk. Kami tidak berani menjadi musuh Dr. Damar. Dan karena itu kami akan pergi duluan. Mereka berdua berbalik tanpa ragu-ragu. Ketika pria itu melihat keduanya pergi, dia mengeluarkan walkie-walkie dan berkata dengan suara rendah. Laporkan kepada Master Sekte. Dua orang terakhir di sini telah dibujuk untuk pergi dan dapat melanjutkan. Oke, aktif walkie. Talkie adalah suara serak dan dingin. Suara mungkin telah karena terbaring. Tuan Hong Yangu duduk bersila, minum teh dan makan buah dengan bosan. Sejak dia mencapai kekuatan besar, penampilannya menjadi semakin memikat, tetapi keganasannya menjadi semakin keterlaluan. Meskipun benteng Hong Yangu di berbagai bagian negara telah dihancurkan, mayat-mayat yang terpasok kepadanya masih belum rusak. Dengan ini keterampilan medis menjadi lebih menakutkan dan orang-orang menjadi semakin suram, sehingga orang-orang yang dekat dengan merasa aneh dingin tetap di sekelilingnya. Beberapa jauh di Jiangsen dari sini, kembali ke Valley Master. Masih ada sekitar 20 menit untuk berjalan. Seorang wanita parubaya yang berjalan di samping kursi sedan buru-buru datang dan berkata dengan hormat dengan suara rendah, apakah ada gerakan dari Dr. Lin? Tidak ada gerakan. Sebaliknya mereka bahkan tidak mengambil tindakan pencegahan. Wanita parubaya itu ragu-ragu. Apa? Liu Mei, penguasa lembah Hongyan, mengerutkan kening. Jangan mengambil tindakan pencegahan. Dia tidak memindahkan siapapun. Apakah dia tidak mengerti siapapun pergi? Ya, wanita parubaya itu mengangguk ketika lembah wajah merah menutup matanya yang menyihir dan merenung. Faktanya, alasan mengapa dia melambat setelah mendekati Jiangsen adalah untuk menakut-nakuti Dr. Damar dan memaksa Dr. Damar untuk mengirim atau menyembunyikan orang-orang yang dianggap penting. Lagi pula pada saat musuh, semua orang berpikir tentang bagaimana melindungi orang-orang yang penting bagi mereka. Dengan cara ini, pemilik lembah Hongyan dapat mengetahui siapa yang sangat diperlukan bagi Dr. Damar.
dan dapat memberitahu ini linear di Jiangsen untuk mengalahkan orang-orang ini terlebih dahulu. Dan kemudian menggunakannya untuk memaksa Dr. Damar menyerah semua keterampilan medisnya. Guru lembah konvensiun bukannya tanpa tujuan. Dia sebenarnya sangat tertarik dengan keterampilan medis Damar. Dia merasa bahwa puncak keterampilan medis adalah seni abadi. Jika dia bisa menguasai keterampilan medis Dr. Damar, pasti akan bermanfaat baginya untuk menjelajahi jalan keabadian tanpa membayangkannya. Tetapi Dr. Lin tidak menyembunyikan orang yang dianggap penting. Tidak ada tindakan keamanan yang diambil, tidak ada pembelaan, bahkan membuka gerbang Jiangsen. Bagaimana mungkin guru lembah konvensiun tidak curiga? Sepertinya Dr. Damar kita sudah memiliki tindakan balasan terhadap dewa. Ketua lembah wajah merah berkata dengan ringan. Orang yang bermargalin itu sedang mencari kematiannya sendiri. Dia tidak tahu keberadaan tertinggi macam apa yang dia lawan. Wanita penuh baya itu tersanjung. Berhenti bicara omong kosong, karena Dr. Damar tidak memiliki tanggapan. Mari kita mempercepat dan memasuki Jiangsen dengan cepat, agar tidak terus membuat keributan besar dan memiliki pengaruh buruk. Ya Tuan lembah, wanita parubaya itu mengangguk lalu dia berteriak keras. Pemilik lembah memiliki perintah, percepat dan maju dengan kecepatan penuh. Para wanita berteriak, namun saat berjalan ketua lembah Hong Yanung tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan berteriak dengan suara yang dalam. Berhenti, berhenti, wanita parubaya itu buru-buru berteriak, tim segera berhenti. Saya melihat guru lembah Hong Yan tiba-tiba mengangkat tirai dan melihat sekeliling. Liu Mei terkunci rapat. Tuan Gu, ada apa? Wanita parubaya itu bertanya dengan hati-hati. Jalan ini bukankah terlalu sepi, kata Tuan Hong Yan. Wanita parubaya itu tertegun melihat sekeliling dan akhirnya menyadari sesuatu dan berkata dengan suara rendah. Ya, akan ada penonton sepanjang jalan, tetapi tidak ada seorang pun di jalan ini. Dan ada juga rumah-rumah di tepi jalan, pinggir jalan. Tidak ada pergerakan, sepi. Keheningan itu mematikan, bahkan tidak ada suara angin. Sepertinya Dr. Lin berencana untuk melakukannya sebelumnya. Dia mencari kematian. Wanita parubaya itu segera berteriak, atur formasi bersiap untuk bertemu musuh. Pada saat ini beberapa sosok tinggi dan lurus muncul di jalan di kejauhan. Mereka berbaris dan berjalan menuju ke sisi sini. Orang-orang Hong Yangu melihat sosok-sosok ini secara bersamaan dan semua orang menjadi waspada. Orang tidak bisa merasakan napas dan pada mereka sama seperti orang normal. Tapi semakin banyak khususnya semakin seperti Master Super di tingkat kembali ke dasar. Ketua lembah Hong Yangu juga melihat orang-orang ini dan ada kebingungan di matanya. Tapi perlahan ekspresinya menjadi serius. Bagaimana mereka di sini? Siapa kamu? Wanita parubaya itu melangkah maju dan berteriak dengan serius. Namun pihak lain tidak berhenti, tetapi terus bergerak maju seolah-olah dia tidak mendengar suara wanita parubaya itu. Bajingan, bunuh dia, teriak wanita parubaya itu. Tetapi guru lembah Hong Yang berteriak, berhenti, jangan bergerak. Wanita parubaya itu terkejut. Saya melihat sekelompok orang ini datang ke depan, dan orang pertama berteriak, kami adalah tim penghakiman kiamat. Beraninya kamu menghunus pedang untuk saling berhadapan. Cepat dan kumpulkan pedangmu untukku. Kekuatan yang tak tertandingi itu secara langsung menutupi seluruh jalan. Dunia berubah. Wanita parubaya itu juga terkejut. Apa? Tim penghakiman kiamat. Meskipun Hong Yangu adalah sekte dunia tersembunyi dengan kekuatan yang kuat, berbeda dari orang biasa untuk menjelajahi jalan surga, tetapi tidak mungkin untuk mengabaikan tim penghakiman kiamat. Bagaimanapun Hong Yangu juga bersiap untuk berpartisipasi dalam konferensi. Jika tidak, mereka tidak akan gila untuk menarik pendatang baru dalam waktu dekat. Dan guru lembah Hong Yangu juga sangat menyadari kekuatan konferensi. Dia tahu bahwa keberadaan super seperti itu tidak mudah dihadapi. Mengapa tim penghakiman kiamat muncul di sini? Apa yang ingin Anda lakukan? Wajah beberapa tulang punggung Hong Yangu tidak terlalu alami. Wanita parubaya itu dengan cepat berlari ke kursi sedan dan berkata dengan suara rendah, Tuan Gu, apa yang harus saya lakukan? Orang-orang, apakah Anda seseorang kongres? Dia bertanya dengan tenang. Tentu saja, Tuan lembah wajah merah, Anda telah melanggar aturan konferensi. Saya memerintahkan Anda untuk kembali ke lembah wajah merah sesegera mungkin dan jangan pernah mendekati Jiangsen. Jika tidak,
saya akan menghukum Anda sesuai dengan aturan dan peraturan konferensi dan menghukummu. Apakah kamu mendengar itu?" Pemimpin Kapten Adjudikasi berteriak dengan sungguh-sungguh, "Pelanggaran aturan konferensi." "Apa aturan konferensi?" Tuan Hongyan Guzu ringan. "Ketika konferensi akan diadakan, tidak ada kelompok kekuatan yang diizinkan dengan sengaja menekan kelompok kekuatan yang berpartisipasi lama. Untuk kasus serius, konferensi akan mengirim tim adjudikasi kiamat untuk campur tangan. Tapi saya, Hung Yangu, belum menekan atau menganeksasi kelompok kekuatan manapun baru-baru ini. Klan, menurut Anda mengapa kami datang ke Jiangsen untuk membuat masalah?" Ketua Wajah Merah menyipitkan mata dan bertanya. Kapten yang berkuasa mengerutkan kening, tapi segera diam bersenandung. "Hongyan Guzu, apakah Anda mempertanyakan keadilan dan ketelitian tim penghakiman kami?" "Apa saya tidak memiliki kekuatan ini?" Hongyan Guzu bertanya dengan ringan.